Halo, selamat pagi menjelang siang. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi sekalian, saya dengan Dr. Anton Wardaya. Senang sekali menyambut Bapak, Ibu, dan para hadirin. Selamat pagi, Pak Weli. Ya, senang sekali bertemu kembali dengan Pak Weli Kustono. Beliau adalah Director Education in Canada ya. Jadi abis ini kita akan mendengarkan langsung info session dari Pak Weli Kustono dan kita akan, jika Bapak Ibu ingin bertanya silakan bisa ditanyakan langsung. Izinkan saya share screen. Ini adalah topik kita pada siang hari ini, how to get into university in Canada and its scholarship. Jadi Pak Weli akan membawakan secara umum tentang kuliah di Kanada, universitasnya dan beasiswanya. Dan ini adalah program Wardaya yang sudah dilaksanakan. Kita ada kelas persiapan universitas, yaitu baik dalam maupun luar negeri, serta persiapan Olimpiade juga, dan persiapan IELTS dan SAT. Dan kami mempunyai beberapa kelas untuk seperti public speaking, HSK, profesional, coding, serta kelas persiapan beasiswa studi S2 dan S3, dan tes minat dan bakat, serta ada pelatihan guru dan seminar edukasi yang seperti dilakukan pada pagi hari ini. Dan Wardaya sendiri sudah mempunyai sekolah, yaitu SMA Wardaya yang terdiri dari 3 kurikulum, yaitu ini adalah sekolah formal yang menggabungkan 3 kurikulum, yaitu kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge A-Level, serta peminatan profesional Olimpiade dan penelitian. Dan kami akan open house pada hari Sabtu dan Minggu depan di sekolah kami, di gedung kami yang berletak di daerah Sunrise, Jakarta Barat, pada lahan seluas 4.000 meter persegi. Dan kami punya pathway juga, dan tahun ini ada, jadi bisa pathway ke top university in US seperti UC Berkeley dan UCLA, di mana 1 tahun di Wardaya College, jadi bisa concurrent dengan SMA-nya anak Bapak Ibu ketika kelas 12 nanti. Jadi tidak perlu ke Amerika, jadi bisa dilakukan di Indonesia secara online, ya, dan sehingga bisa hemat waktu 1 tahun. Dan kami mempunyai education consulting, yaitu untuk membantu persiapan aplikasi dan konsultasi sehingga bisa diterima dan memperoleh beasiswa baik jenjang S1, S2 maupun S3. Dan kami mengadakan Indonesia Regional Competition dan Indonesia Youth Business Idea Competition yang diadakan nanti dimulai bulan Mei ini untuk menggali potensi-potensi anak-anak Indonesia baik dari Indonesia Barat, Tengah maupun Timur. Dan ini hadiahnya yaitu berupa beasiswa kuliah di universitas luar negeri. Ya, jadi silakan, dan nanti dosennya adalah termasuk dosennya adalah jurinya adalah para dosen dari universitas luar negeri juga. Jadi silakan diikuti ya. Terus kami punya Lions Club di mana bisa diikuti untuk menyeimbangkan antara kegiatan akademik maupun non-akademik. Kami punya Wardaya Mandarin Forum untuk memperlancar komunikasi dalam bahasa Mandarin, dan kami punya Toastmaster dan GEFL Club untuk mendorong siswa-siswi dan umum untuk gimana bisa berkemampuan berbahasa Inggris dan public speaking yang baik. Dan ini adalah kelas-kelas yang kami buka di bulan Maret ini, di akhir Maret, minggu depan, yaitu kami punya CS80, dan dari coding beginner, intermediate, sampai advance ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut, karena ini akan diajarkan dari yang benar-benar basic, sampai ada yang kelas berikutnya itu intermediate maupun advance. Dan kami punya beberapa kelas lagi, seperti ini termasuk Olimpiade Komputer. Jadi satu pertemuan ini adalah 3 bulan, bisa diikuti profesional juga, bahkan dan mahasiswa Bapak Ibu. Dan kami punya kelas HSK, yaitu dari HSK 1 sampai HSK 6. Dan ini adalah professional class, termasuk yaitu University Application Essay, gimana caranya bisa menulis essay yang benar, terus persiapan IELTS, termasuk kami punya
kelas persiapan A-Level. Dan hari nanti, Sabtu ini, nanti sore kami akan ada kelas info session tentang kelas primary Mandarin, yaitu kelas untuk anak-anak SD, dan ataupun ada primary Inggris, ya. Dan ini yang tadi saya sebutkan bahwa kami akan open house tanggal 20 dan 26 dan 27 nanti. Gedung kami ada di daerah Sunrise dekat Jalan Panjang, ya. Dan info session tentang SMA Wardaya kami akan adakan besok malam dengan saya sendiri dengan Dr. Anton Wardaya. Ya. Jadi jika ingin terkoneksi dengan kami, ini bisa menghubungi nomor telepon sekian. Dan ini adalah nomor pribadi saya. Oke, mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, saya mempersilahkan Pak Welly Kustono untuk sharing tentang bagaimana mempersiapkan studi di Kanada. Oke, time is yours, Pak. Selamat pagi dan terima kasih Dr. Anton Wardaya atas undangannya. Saya masih ingat kita sempat ketemu sebelum pandemi dan kita sudah membicarakan tentang kesempatan peluang untuk kita bisa kolaborasi ya. Saya bersyukur akhirnya kita berhasil melakukannya meskipun pada saat pandemi. Semoga kita sehat selalu dan saya juga mengucapkan terima kasih atas para student dan juga orang tua yang sudah menghadiri acara webinar pada siang hari ini. Semoga informasi yang diberikan bisa berguna. Pada akhirnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Wardaya College, Wardaya School, dan Weekend atas undangannya untuk mengisi acara pada pagi menjelang siang hari ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan di introduction awal oleh Dr. Wardaya, nama saya adalah Welly Kustono, saya adalah Director dari Canadian Education International Indonesia. Bagi yang baru pertama kali mendengarkan nama organisasi kami adalah sebuah yayasan non-profit yang berbasis di Indonesia. Kantor kami ada di Jakarta, di WTC, World Trade Center, dan kami adalah sebuah yayasan yang diberi mandat oleh Kedutaan Kanada di sini untuk membantu mempromosikan pendidikan Kanada di Indonesia. Jadi memang info session seperti yang dilakukan saat ini adalah yang memang biasanya kami lakukan. Di samping dari pameran pendidikan Kedutaan Kanada yang kami adakan 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Februari, setiap bulan Februari dan setiap bulan Oktober. Jadi bulan lalu kami baru saja menyelesaikan pameran yang terakhir untuk tahun akademik ini, namun untuk tahun akademik yang mendatang, maka akan kembali diadakan di bulan Oktober. Semoga nanti bagi student atau parents yang berminat bisa terus mengikuti kami. Nanti kami akan berikan informasi sosial media, website, dan sebagainya yang bisa diikuti supaya bisa terus mengikuti perkembangan informasi pendidikan Kanada. Baik, saya akan masuk kepada topik pada hari ini yang diberikan, yaitu mengenai informasi bagaimana cara untuk mendaftar ke universitas-universitas yang ada di Kanada dan bagaimana pertimbangan-pertimbangannya khususnya yang harus dipersiapkan dalam hal beasiswa. Namun sebelum kita masuk ke hal itu, saya tentunya berasumsi bahwa semua yang mendengarkan acara ini yang cukup banyak ya, hampir 100 orang, mungkin tidak semuanya 100% sudah memprioritaskan Kanada sebagai destinasi studi luar negerinya. Mungkin Anda masih ada pertimbangan beberapa destinasi studi luar negeri yang lain. And it's fair, dan justru memang itu yang harus dilakukan pada saat melakukan research supaya Anda bisa membandingkan. Nah, jadi saya akan mengawali presentasi saya dengan membahas secara cepat beberapa manfaat utama yang ditawarkan oleh pendidikan di Kanada yang dimana menjadikan Kanada itu menjadi salah satu destinasi studi luar negeri yang paling populer di dunia. Sebagai informasi, Kanada itu termasuk dalam destinasi top 5 di seluruh dunia. Nah, mungkin ini tidak terlalu dirasakan di kalangan student yang ada di Indonesia yang mungkin sudah lebih terbiasa mendengarkan informasi tentang pendidikan di Amerika, di UK, ataupun di Australia. Semoga informasi pada saat ini bisa membantu. Izinkan saya beberapa detik untuk menampilkan presentasi di layar dan saya minta konfirmasi dari Dr. Wardaya apabila presentasi sudah muncul dan suara saya terdengar jelas supaya kita bisa memulainya.
Oke, baik, Dr. Wardaya, bisa tolong dikonfirmasi apakah slide saya sudah muncul? Sudah, Pak Welly. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Jadi saya akan langsung saja memberikan update sekilas tentang kondisi murid internasional yang saat ini sedang berkuliah di Kanada. Data yang terakhir yang sudah official keluar adalah yang berdasarkan akhir tahun 2020. Seharusnya dalam waktu dekat ini statistik tahun 2021 juga akan keluar. Namun mungkin tahun 2021 kami antisipasi tidak akan ada terlalu banyak perubahan disebabkan karena kondisi pandemi. Jadi mungkin sebagian besar student mereka memutuskan untuk belajar di Indonesia, walaupun mereka sudah terdaftar di Kanada. Jadi mereka mengikuti studinya secara online. Namun per akhir tahun 2021 kemarin kami sudah perhatikan banyak student yang sudah berangkat terbang ke Kanada. Jadi sebenarnya walaupun selama pandemi ini perbatasan Kanada sebenarnya tidak pernah ditutup untuk murid internasional yang sudah mempunyai izin study permit. Tetapi karena memang dalam kenyataannya di lapangan kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara online, jadi banyak student yang mungkin berpikir ataupun dari pihak orang tua daripada harus berangkat ke sana dalam kondisi seperti saat ini, mereka memutuskan untuk tetap di Indonesia dan mengikuti pelajarannya secara online. Namun sekali lagi sebagian besar sudah berangkat sekarang karena tahun ajaran di Kanada itu dimulainya di bulan September. Jadi kemarin tahun 2021 sebelum memasuki bulan September sudah banyak murid-murid Indonesia yang berbondong-bondong berangkat ke Kanada. Nah, sebagai informasi bagi para orang tua, Kanada juga border saat ini sudah dibuka untuk bahkan para wisatawan atau turis atau orang tua yang ingin berkunjung ke Kanada, asalkan sudah ada vaksinasi COVID, maka tidak lagi dibutuhkan karantina, walaupun PCR tetap diharuskan. Oke, nah per akhir tahun 2020 ada sekitar 530.000 lebih murid internasional student yang bersekolah di Kanada dalam seluruh jenjang pendidikan. Dan kalau kita melihat dalam 10 tahun terakhir atau dalam 1 dekade terakhir, tingkat pertumbuhan murid internasional di Kanada itu mencapai 135%. Bahkan kalau kita persempit jendela ruangnya dan hanya melihat dari tahun 2014 sampai tahun 2018, angkanya masih sangat tinggi, yaitu di 73%, dan ini adalah yang tertinggi tingkat pertumbuhannya dibandingkan dengan destinasi studi luar negeri lainnya, seperti US, UK, Australia, China, dan negara-negara Eropa lainnya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, memang saat ini Kanada berada di peringkat 5 besar, tepatnya di peringkat keempat, sebagai destinasi studi luar negeri yang populer di kalangan murid internasional, khususnya mereka yang ingin mengejar pendidikan pasca SMA, yang saya yakin adalah sebagian besar yang mendengarkan acara webinar pada saat ini. Nah, yang menarik juga tentang Kanada adalah bahwa 75% dari murid internasional yang ada di Kanada itu memang sebagian besar adalah post-secondary student, jadi para lulusan SMA. Nah, ini tentunya sangat menarik karena kalau kita melihat seringkali profil student yang masih relatif muda itu seringkali dari pihak orang tua mungkin merasa bahwa lebih baik sekolah di lokasi yang lebih dekat dengan Indonesia, misal dengan Australia, New Zealand, ataupun beberapa negara Asia lainnya. Betul, Kanada relatif jauh, walaupun kita sebenarnya tetanggaan ya dengan US, kami di sebelah utara, US di sebelah selatan. Tetapi memang karena jarak itu kadang-kadang orang tua berpikir, apakah memang sudah tepat nih Kanada sebagai destinasi studi luar negeri untuk murid yang relatif muda. Nah, statistik ini semoga meyakinkan Anda bahwa memang kenyataannya 3/4 dari murid internasional student kami adalah rata-rata lulusan SMA. Nah, kenapa kok student dan orang tua bisa dengan yakin memilih Kanada? Nah, ini yang akan juga nanti saya bahas secara cepat pada webinar ini. Nah, untuk mengenai bidang studi yang menarik bagi murid internasional, tentunya ada bidang-bidang seperti teknik dan bisnis yang masih sangat diminati, tapi nanti saya akan membahas lebih spesifik tentang bidang-bidang apa tekniknya, bidang-bidang apa bisnisnya, dan juga natural atau social science apa yang kira-kira banyak dicari oleh murid internasional saat kuliah di Kanada, termasuk murid Indonesia yang ada di sana. Nah, manfaat dari studi Kanada, kalau saya boleh ringkas secara cepat berdasarkan dari interaksi saya dengan ribuan murid selama ini,
saya ada di yayasan ini, bertemu dengan banyak orang tua dan murid, saya melihat ada 3 manfaat utama yang khususnya sangat appealing, yang sangat menarik bagi para student dan orang tua. Yaitu yang pertama adalah bicara soal kualitas kehidupan di Kanada. Anda bisa melihat di berbagai Google Search dan berbagai global ranking, memang kenyataannya adalah bahwa kualitas kehidupan Kanada itu diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Seringkali Kanada menduduki peringkat pertama dan secara konsisten selalu berada di peringkat atas. Termasuk berdasarkan ranking terakhir US News Best Countries Ranking tahun 2021, bahkan menyebutkan Kanada sebagai best country overall. Jadi dari berbagai faktor ranking yang dinilai menunjukkan bahwa Kanada adalah salah satu negara terbaik yang ada di dunia, termasuk tentunya dalam hal kualitas kehidupan. Secara kualitas pendidikan dalam ranking yang sama, kami juga menduduki peringkat keempat, dan itu sangat baik karena Kanada memang sebagai sebuah negara yang sangat komited dengan pendidikan, salah satu negara yang anggaran pendidikannya terbesar di dunia, dan termasuk salah satu negara yang di mana sebagian besar institusi pendidikannya adalah institusi pemerintah, public institution. Most of the universities, kita ada hampir sekitar 100 universitas, dan sebagian besar mayoritas dari universitas ini adalah sekolah pemerintah. Jadi sekali lagi dalam hal kualitas pendidikan kami juga mempunyai reputasi global yang sangat baik. Dan poin yang ketiga ini juga yang hari-hari ini semakin banyak diminati oleh orang tua dan student khususnya adalah peluang kerja, atau mungkin lebih tepatnya adalah work integrated learning, yaitu program belajar tapi yang diintegrasikan dengan peluang untuk bisa bekerja. Jadi secara teori dan secara praktek diintegrasikan secara balance. Dan itu adalah suatu program yang juga ditawarkan di Kanada, di samping peluang untuk bisa bekerja paruh waktu di sana, atau juga peluang untuk bisa bekerja bahkan setelah sudah lulus kuliahnya di Kanada. Nah, informasi-informasi ini akan saya berikan secara cepat sepanjang webinar kita pada siang hari ini. Nah, mengenai kualitas kehidupan, saya akan tekankan hal yang sangat penting yang menurut saya sangat relevan bagi para orang tua dan student saat memutuskan destinasi studi, yaitu mengenai keragaman dan inclusivity yang ditawarkan oleh Kanada. Jadi Kanada memang adalah negara yang sangat multicultural. Kita bahkan adalah negara pertama di dunia yang mengadopsi multiculturalism sebagai policy daripada negara kita. Bahkan sekitar 25% warga negara Kanada itu lahirnya bukan di Kanada karena mereka dulunya adalah imigran. Jadi bisa dilihat bahwa struktur sosial yang ada di Kanada sendiri juga memang sangat beragam, sangat bervariasi dari berbagai belahan dunia dengan berbagai ras, bahasa, budaya, agama, dan sebagainya. Tetapi perbedaan ini justru bukan memecah belah, tetapi justru malah meunite negara ini dan membuat negara Kanada menjadi salah satu negara yang paling open, terbuka, dan welcoming bagi warga internasional, termasuk murid internasional yang akan atau yang sedang kuliah di sana. Nah, satu aspek lagi yang juga saya ingin tekankan adalah karena saya lihat banyak student di Indonesia, apalagi kalangan milenial hari-hari ini sangat berminat dengan science. Bahkan saya lihat beberapa program offering yang tadi juga ditawarkan oleh Dr. Wardaya juga banyak revolve around STEM. Nah, ini juga merupakan salah satu keunikan Kanada, yaitu Kanada adalah negara yang sangat entrepreneurship. Kita bahkan termasuk dalam top 10 entrepreneurial economy in the world, dan entrepreneurship yang ada di Kanada itu sangat kuat dan didominasi oleh startup ecosystems yang ada di sana. Bahkan ini adalah beberapa kota besar yang ada di Kanada seperti Ottawa, ibu kotanya, Toronto, kota paling besar di sana, Vancouver, kota terbesar ketiga, Montreal, kota terbesar kedua, Edmonton, dan Quebec City. Mereka ini mempunyai banyak startup ecosystems. Nah, kenapa startup ecosystems ini penting? Karena ini bukan hanya menunjukkan tentang sebuah peluang opportunity yang bisa dieksplor oleh student setelah lulus kuliah di Kanada, tetapi juga bahkan pada saat mereka sedang kuliah. Karena ada work integrated learning tadi yang saya sebutkan. Nah, bidang-bidang seperti big data, artificial intelligence, cyber security, fintech, robotics, gaming, clean tech, ini adalah bidang-bidang yang hari-hari ini sangat penting dan banyak diminati di mana-mana.
Baik, saya akan masuk ke poin berikutnya adalah mengenai kualitas pendidikan di Kanada. Saya akan bicara secara cepat karena satu faktor yang saya ingin tekankan yang sangat menonjol dari pendidikan Kanada adalah dalam hal research culture-nya, yaitu budaya penelitiannya. Di setiap negara, National Research and Development atau penelitian pengembangan sebuah negara itu pasti didorong oleh berbagai motor. Ada dari sisi pemerintah, ada dari sisi swasta, dan juga ada dari sisi akademia. Nah, salah satu yang unik di Kanada adalah peran daripada akademia dalam mendorong National Research and Development-nya adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Kalau kita melihat dari diagram ini, maka Anda bisa melihat bahwa peran colleges and universities atau institusi pendidikan yang ada di Kanada dalam mendorong R&D di negara Kanada itu hampir mencapai 40%. Jadi itu angka yang cukup besar bahkan jika dibandingkan sekalipun dengan negara-negara yang notabene juga terkenal untuk sisi research-nya seperti US, UK, dan Australia. Jadi sangat dilihat di sini bahwa very intertwined, jadi sangat berkaitan antara pihak pendidikan atau institusi akademia dengan penelitian pengembangan yang ada. Dan tentunya ini mempunyai kontribusi secara langsung dengan kualitas pendidikan yang ada di sana. Itu sebabnya Kanada juga merupakan one of the most educated country in the world. Bahkan secara ranking, Anda bisa Google bahwa Kanada termasuk dalam top 3 negara yang paling educated. Dilihat dalam sisi apa? Yaitu tingkat pendidikan warganya, di mana rasio warganya yang mempunyai pendidikan post-secondary atau bahkan graduate study, level master atau PhD, adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Nah, ini adalah beberapa bidang yang diminati, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, seperti bisnis, engineering. Nah, engineering seperti apa? Saya tekankan di sini bidang-bidang seperti energi, ICT, Information Communication Technology, green energy, jadi alternative energy itu sangat diminati dan sangat populer karena hari-hari ini kita melihat sangat-sangat penting kebutuhannya yang ada di dunia. Science dan biotech juga sangat penting. Nah, saya akan masuk ke poin yang terakhir sebelum kita masuk mengenai aplikasi dan beasiswa, yaitu mengenai peluang kerja dan program integrasi belajar kerja yang tersedia di Kanada. Jadi tentunya di awal saya sampaikan bahwa para student yang kuliah di Kanada, kalian bisa bekerja part-time 20 jam per minggu, dan bisa bekerja full-time bahkan pada saat libur semester. Jadi itu jelas ditawarkan di Kanada. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini adalah pengalaman-pengalaman kerja yang dimana berhubungan berkaitan dengan bidang pelajaran kalian pada saat kalian kuliah di Kanada, karena itu yang penting dan itu yang ditawarkan di Kanada. Jadi selain project, practicum, placement, dan internship, kita mempunyai program yang cukup unik karena Kanada dikenal dengan program ini dan program ini adalah yang terbesar di Kanada dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, yaitu yang namanya co-op. Co-op ini adalah sebuah program sekolah sebenarnya, yang dimana student pada saat mengambil program co-op ini, maka dia akan berhenti sekolah selama sementara waktu, 1 semester misalnya, dan selama 1 semester itu dia akan bekerja full-time di sebuah perusahaan real. Nah, jadi sekali lagi tadi saya sempat tunjukkan kalau ada banyak startup yang ada di Kanada, Anda bisa menjadi salah satu co-op student yang bekerja di startup tersebut. Nah, kelebihannya apa? Karena program co-op ini bisa diambil secara teratur, secara konsisten sepanjang masa studi. Bukan hanya seperti magang atau internship yang hanya bisa diambil di tahun terakhir menjelang kelulusan. Co-op program, student bisa mengambil semester co-op di tahun kedua, tahun ketiga, bahkan tahun keempat. Setiap semester lamanya 4 bulan. Jadi apabila setiap tahun ada 1 semester co-op yang diambil, maka totalnya menjadi kurang lebih 1 tahun pada saat student itu lulus S1 yang lamanya 4 tahun. Jadi tentunya ini membuat student menjadi sangat kompetitif karena dia sudah memiliki pengalaman kerja yang profesional dari sebuah perusahaan yang real yang ada di Kanada ataupun di luar negeri pada saat dia lulus kuliah. Jadi membuat dia menjadi lebih kompetensinya berbeda tentunya dibandingkan dengan para applicants yang lainnya. Misalnya student itu apabila sedang mencari pekerjaan di job market yang ada. Jadi ini tentunya suatu program yang menarik dan
On top of that, student yang mengikuti co-op itu dibayar, jadi digaji layaknya seorang pekerja. And the salary is quite competitive, seperti yang ada di job market. Nah, yang terakhir yang saya mau tekankan adalah peluang kerja setelah lulus kuliah di Kanada yang juga ditawarkan oleh pemerintah Kanada, di mana student yang sudah menyelesaikan program belajar di Kanada bisa mendapatkan peluang kerja atau izin kerja, lebih tepatnya izin kerja setelah lulus kuliah sampai selama 3 tahun. Jadi student ini bisa bekerja di Kanada atau mencari pekerjaan di Kanada dalam masa waktu 3 tahun itu. Karena permit ini bisa diberikan tanpa studentnya harus mendapatkan pekerjaan dulu atau sudah mendapatkan sponsor dulu. Jadi tentunya ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi para student. Oke, baik. Saya akan langsung masuk kepada informasi mengenai aplikasi sekolah. Nah, sebagai gambaran bagi para student, apabila Anda saat ini sudah berada di kelas 12, maka yang bisa diantisipasi adalah bahwa Anda akan berangkat untuk bulan September tahun ini. Nah, mungkin informasi ini sedikit terlambat, karena sebagian besar proses sebenarnya sudah selesai, dan mungkin Anda saat ini sedang menunggu jawaban dari pihak universitas apakah Anda diterima atau tidak. Dan Anda akan mendapatkan jawabannya di bulan Maret atau April ini. Semoga sukses. Nah, tetapi apabila Anda yang mendengarkan ini adalah setidaknya yang saat ini berada di grade 11, atau mungkin lebih muda dari itu, maka informasi ini menjadi lebih berguna buat kalian semua. Karena saya akan memberikan gambaran bahwa persiapan yang harus kalian lakukan untuk aplikasi ini harus dimulai seawal-awalnya di awal tahun ajaran kalian pada saat mengawali kelas 12. Tentunya saya sarankan lebih baik Anda melakukan research lebih awal. Mengikuti webinar ini adalah salah satu contoh Anda sudah melakukan research early, and that's good. Nah, sebagai gambarannya, tahun ajaran di Kanada itu dimulai di bulan September. Ya, itu yang umum, dan kita menyebutnya sebagai fall intake. Nah, jadi kalau Anda saat ini sedang di kelas 11 atau grade 11, berarti target Anda adalah untuk nanti memulai studi di Kanada di bulan September tahun 2023. Betul? Nah, pendaftaran, aplikasi batas waktu pendaftaran itu sudah bisa ditutup seawal-awalnya pertengahan Januari tahun 2023, di tahun yang sama. Khususnya apabila Anda berminat untuk top universities yang ada di Kanada seperti University of Toronto, University of British Columbia, itu adalah tipe-tipe universitas yang deadline-nya ditutup sangat awal, yaitu pertengahan Januari. Jadi dengan kata lain, persiapan Anda sudah tinggal setengah tahun dari sejak mulai kelas 12 hingga akhir tahun ini, 2022. Itu adalah masa persiapan, masa research semuanya, di mana Anda sudah harus bisa memutuskan sebagai student bersama dengan orang tua kalian di mana Anda akan kuliah. Sekolah-sekolah mana saja yang Anda akan apply. Namun, apabila Anda tertarik untuk beasiswa, maka ada beberapa jenis beasiswa di Kanada yang dimana aplikasinya harus dilakukan secara terpisah. Dan itu deadline-nya atau batas waktu pendaftarannya bahkan bisa lebih awal dari aplikasi itu sendiri. Jadi pendaftaran aplikasi bisa seawal-awalnya pertengahan Januari. Tetapi pendaftaran untuk batas waktu pendaftaran untuk beasiswa bahkan ada yang bisa lebih awal dari itu, yaitu di tahun ini kalau Anda sudah di kelas 11. Jadi ini sangat penting bahwa poin pertama yang saya ingin tekankan adalah bahwa sebenarnya waktu sudah tidak banyak. Jadi seakan-akan masih 1 tahun lebih, masih di bulan September, tetapi pada kenyataannya waktu real yang benar-benar digunakan untuk persiapan aplikasi itu sebenarnya hanya setengah tahun, dan itu pretty much akan dimulai dari pertengahan tahun ini hingga akhir tahun ini, antara bulan Juli sampai Desember. Nah, poin yang kedua yang saya ingin tekankan adalah pada saat kalian mengajukan aplikasi ke institusi-institusi yang ada di Kanada, perhatikan bahwa pada umumnya akan ada 2 jenis persyaratan akademik. Nah, ini saya ambil secara garis besar, tentunya tidak memungkinkan untuk membahas persyaratan aplikasi setiap universitas di Kanada, karena cukup banyak, tetapi kurang lebih mereka mengikuti standar format yang kurang lebih sama. Saya ada bandingkan dari beberapa top university yang ada di Kanada, termasuk UBC, UOT, Waterloo, dan sebagainya, dan kurang lebih mengikuti persyaratan yang kurang lebih sama, yaitu
General Admission Requirement dan Degree Specific Requirement. Maksudnya apa? General Admission Requirement cukup sederhana, karena pada dasarnya untuk Anda bisa masuk ke university, Anda harus memiliki surat tanda tamat belajar, atau istilahnya you have already graduated from high school, kalau Anda mengikuti kurikulum nasional. Kalau Anda mengambil IB, then you must have at least 3 HL subjects. Kalau Anda mengikuti Cambridge curriculum, maka Anda harus setidaknya punya 3 A-level subjects. Jadi itu kurang lebih persyaratan dasar. Nah, tetapi tergantung dengan pilihan studi kalian, apakah kalian akan belajar bisnis, apakah kalian akan belajar science atau engineering dan sebagainya, tentunya ada degree specific requirements. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Let's say apabila Anda mau ambil chemical engineering, for example. Nah, jadi biasanya yang akan menjadi degree specific requirement adalah bidang-bidang course seperti math, physics, itu biasanya paling utama kalau untuk engineering, dan because you are taking chemical engineering, for example, maka harus ada juga chemistry. Nah, ini contoh dari degree specific requirements yang dimana kalian juga harus memenuhi atau harus memenuhi syaratnya supaya Anda bisa memperbesar kemungkinan untuk bisa diterima di universitas tersebut. So remember, there is a general admission requirement and there is a degree specific requirement. Tetapi juga jangan dilupakan ada English language requirement. Nah, mungkin Anda mengatakan, oh saya kan sudah belajar menggunakan bahasa Inggris. Surely I don't need to prove my English language proficiency. Not quite, karena Anda berasal dari negara Indonesia yang dimana bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Jadi Anda masih harus tetap menyediakan suatu bukti. Nah, cara yang paling umum tentunya adalah lewat IELTS ataupun TOEFL. Biasanya syaratnya adalah IELTS itu skornya 6.5 with no band below 6. Apabila Anda lebih prefer TOEFL, biasanya adalah IBT skor sekitar 90 with no band below 21 or 22, depending on the universities. Nah, jadi mungkin Anda ada pertanyaan, loh bagaimana kalau saya mengambil IB atau saya mengambil Cambridge? Nah, those are the exceptions. Nah, di mana Anda harus bisa menunjukkan nilai daripada English literature atau English language course yang Anda ambil, baik di level IB ataupun di Cambridge. Tentunya di sini setiap universitas mempunyai syarat yang sedikit berbeda. Jadi kalian harus mengecek skor berapa yang mereka tentukan sebagai batas untuk menggantikan persyaratan mengajukan skor TOEFL ataupun IELTS. Jadi 3 persyaratan secara utama, 2 secara akademik, dan 1 yang sifatnya bahasa. Nah, bagi Anda para student yang tidak mengikuti kurikulum nasional, tetapi mengambil British Pattern Education seperti Cambridge, GCE, ataupun International Baccalaureate Program, maka ada additional information yang very useful for you, yaitu biasanya universitas-universitas ini bisa mempertimbangkan Anda untuk mendapatkan first year credit allowance atau advanced standing. Artinya apa? Ada beberapa course yang Anda ambil saat high school di Cambridge ataupun di IB yang dimana bisa ditransfer sebagai untuk memenuhi kredit course yang biasanya diambil di level universitas. Jadi konsekuensinya adalah bahwa pada saat Anda masuk diterima misalnya di sebuah universitas, apabila Anda mendapatkan credit allowance atau advanced standing ini, maka Anda tidak harus mulai dari zero credit karena ada some of the credits already assigned to you, allowed to you. Atau juga dengan kata lain ini akan mempersingkat waktu belajar kalian karena tentunya S1 yang pada umumnya 4 tahun mungkin bisa di shorten a little bit karena ada beberapa course yang tidak lagi harus Anda ambil di tahun pertama. So that's definitely important news yang dimana you should take advantage of. Jadi perlu diperhatikan soal ini pada saat kalian mengajukan aplikasi apabila you are taking Cambridge or IB. Nah, seperti yang saya sebutkan, pada saat Anda sudah mengajukan aplikasi sebelum batas waktu yang bisa seawal-awalnya Januari, maka biasanya pengumuman penerimaan itu biasanya terjadi di sekitar bulan Maret atau April. Nah, bagi beberapa institusi, walaupun deadline sudah lewat, bisa saja student masih bisa diterima, alasannya karena mereka menggunakan sistem rolling admission. Jadi tidak ada batas waktu khusus, selama masih ada seat available, maka student masih bisa diterima.
Ada beberapa universitas atau beberapa fakultas tertentu dalam universitas tersebut yang memberlakukan ini. Namun tentunya saya tidak menyarankan kita terlalu berharap dengan rolling admission ini, karena itu sangat penting untuk bisa diusahakan agar mengajukan aplikasi sebelum deadline yang diberikan. Oke. Nah, lantas mengenai beasiswa. Mengenai beasiswa, ada beasiswa yang pada umumnya ditawarkan kepada murid internasional, karena beasiswa di tingkat S1 biasanya tidak ditawarkan oleh pemerintah Kanada secara langsung. Biasanya beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Kanada itu lebih fokusnya adalah untuk program graduate study, S2 ataupun S3. Jadi para international student yang ingin mendapatkan atau mengajukan aplikasi untuk beasiswa di tingkat S1, biasanya itu dilakukan dengan mengajukan aplikasi kepada sekolahnya langsung. Nah, secara garis besar ada dua cara untuk mendapatkan atau mengajukan aplikasi beasiswa di Kanada. Yang pertama, sangat mudah, karena tidak membutuhkan effort lebih dari kalian, yaitu pada saat kalian mengajukan aplikasi untuk mendaftar ke sekolah tersebut, maka secara otomatis Anda akan langsung dipertimbangkan untuk berbagai beasiswa yang tersedia untuk murid international student. Secara otomatis, tanpa perlu mengajukan aplikasi terpisah. Nah, biasanya jenis beasiswa semacam ini itu kita sebutnya entrance scholarship. Walaupun tidak hanya ini, tapi sebagian besar yang ditawarkan adalah entrance scholarship, yaitu beasiswa yang diberikan pada student pada saat dia pertama kali apply sebagai seorang freshman. Nah, beasiswa semacam ini biasanya yang lebih ditekankan adalah unsur akademik. Karena pada saat kalian mengajukan aplikasi ke sekolahnya, pasti sudah menyertakan akademik transkrip dari sekolah SMA di mana Anda belajar. Nah, jadi berdasarkan akademik itulah sekolah akan mengambil keputusan. Nah, satu hal penting lagi yang juga saya ingin tekankan adalah bahwa Anda mungkin pada saat ini sudah mungkin berpikir bahwa kalau Pak Welly tadi bilang bahwa saya akan mulai kuliah di bulan September, dan saya sudah mengajukan aplikasi bahkan seawal-awalnya pertengahan Januari misalnya, berarti kan sekolah saya belum selesai, Pak Welly. Saya berarti masih sedang menjalani kelas 12. Lantas bagaimana? Nah, keputusan dari pihak universitas memang berdasarkan at interim result, atau istilahnya hasil hingga saat itu. Nah, bukan berarti bahwa setelah Anda diterima di bulan April, berarti saya tidak perlu ujian. Saya tidak perlu lagi mengikuti ujian akhir tahun atau akhir semester, karena toh saya sudah diterima. No, not quite. Karena Anda tetap harus mensuplai dokumen-dokumen supplementary yang menunjukkan bahwa Anda sudah selesai SMA-nya dan juga berapa nilainya. Asalkan tidak ada perubahan signifikan antara at interim result dengan yang sudah yang akhirnya diperoleh hasil terakhirnya, maka offer itu akan tetap berlaku. Tetapi apabila ada perubahan signifikan, maka bisa saja offer yang sudah diberikan sebelumnya itu bisa ditarik kembali, termasuk beasiswanya juga. Nah, itu sebabnya jadi perlu untuk tetap konsisten dalam akademik kalian. Tetapi sekali lagi memang salah satu kelebihannya adalah bahwa dari pihak universitas akan sudah langsung mengambil keputusan apakah Anda diterima atau tidak, dan apakah Anda akan mendapatkan beasiswa atau tidak berdasarkan dari nilai akademik yang kalian ajukan pada saat mengajukan aplikasi. Jadi kurang lebih itu adalah nilai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 semester 1. Nah, ini adalah cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah mengajukan aplikasi untuk beasiswa secara terpisah. Karena memang ada beasiswa-beasiswa tertentu yang dimana tidak bisa dipertimbangkan langsung secara otomatis, tapi harus diajukan khusus. Karena faktor-faktor yang dipertimbangkan lebih kompleks. Jadi bukan hanya secara akademik, tapi mereka akan melihat secara faktor keuangan keluarga bagaimana, lalu apakah ada keterlibatan ekstrakurikuler, ataupun kegiatan komunitas, atau ada leadership, atau mungkin ada athletic skills yang ingin di-highlight. Jadi sifatnya lebih holistik dan lebih kompleks. Nah, untuk tipe-tipe beasiswa semacam ini yang tadi saya sebutkan, yang mungkin harus di-apply secara terpisah, dan bukan hanya terpisah, tapi bahkan harus lebih awal dari batas waktu aplikasinya. Jadi Anda harus memperhatikan pada saat Anda mengunjungi website-website universitas di Kanada, there are two sections particularly important.
Yang pertama adalah how to apply, of course. Dan yang kedua adalah financial aid. Karena biasanya di financial aid inilah Anda akan mendapatkan berbagai macam informasi tentang pilihan beasiswa. Baik yang Anda tidak perlu apply secara langsung karena secara otomatis dipertimbangkan, tetapi mereka juga akan memberikan informasi jika ada beasiswa-beasiswa lainnya yang harus Anda apply secara terpisah. Nah, jadi hal-hal ini sangat penting dan harus diperhatikan. Nah, pada saat kita berbicara beasiswa, tentu sebenarnya yang sedang kita bicarakan di sini adalah tentang funding. Nah, jadi saya juga ingin summarize kepada para student yang mendengarkan bahwa funding itu sebenarnya bermacam-macam. Bukan hanya dalam sisi beasiswa. Tentunya dari dana keluarga itu pasti yang pertama. Tetapi juga bisa dilihat dari tipe-tipe funding lain yang bisa diperoleh. Misalnya, university funding. Jadi apabila Anda adalah seorang student, kadang-kadang profesor itu bisa mempunyai job opening, mungkin sebagai teacher assistant atau menjadi tutor atau menjadi student body, yang dimana basically Anda akan memberikan bantuan atau assistance kepada student yang adalah peers Anda atau mungkin yang di bawah Anda, jadi masih freshman atau masih junior, dan Anda memberikan bantuan baik secara akademik, support, dan sebagainya. Nah, itu biasanya Anda akan mendapatkan tambahan di sana. Atau Anda juga bisa bekerja di luar kampus, part-time, yang tadi saya bilang ada 20 jam per minggu, bahkan 40 jam pada waktu libur semester. Di samping juga nanti Anda bisa mempertimbangkan co-op, yang tadi saya juga sudah jelaskan, yang bisa Anda ambil di mana Anda bekerja full time pada masa studi, dan di mana gaji yang diperoleh dari program co-op itu juga bisa digunakan untuk meringankan beban biaya studi di sana, baik untuk biaya studi maupun untuk biaya hidup. Nah, jadi ini kurang lebih adalah gambarannya bagi para student dan orang tua. Semoga informasi ini walaupun disampaikan secara cepat bisa membantu, dan saya akan memberikan sisa waktu yang ada ini sekiranya apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, jadi kita bisa membahasnya lewat Q&A session. Saya akan tinggalkan sejenak alamat email saya bersama tim yang juga hadir hari ini. Ada Joseph dan Livi yang ikut bergabung dalam acara webinar ini membantu saya. Silakan dicatat emailnya, di screenshot, dan Anda bisa mengirimkan email apabila Anda ingin mendiskusikan secara langsung rencana studi Anda. Nah, sekali lagi kami adalah yayasan non-profit, jadi kami tidak bisa mengurus aplikasi Anda, tetapi kami bisa memberikan istilahnya informasi-informasi, hal-hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai referensi dan bisa membantu persiapan studi kalian. Nah, ini adalah kontak sosial media kami, ada website, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, yang Anda juga bisa follow atau bisa subscribe. Demikian juga ada nomor WA official kami, business WhatsApp account kami, yang dimana Anda bisa kirimkan WhatsApp untuk berbicara langsung dengan tim kami. Karena saya notice juga semakin banyak younger students yang sekarang lebih suka konsultasinya lewat WhatsApp daripada lewat email. So you can always reach out to us via the WhatsApp. Last but not least, silakan ambil waktu untuk, mungkin bisa di screenshot dulu, Anda bisa scan QR code-nya di lain waktu, tapi Anda bisa masukkan data kalian untuk subscribe ke CI email subscription kami. Jadi segala informasi mengenai event-event pendidikan yang berhubungan dengan studi ke Kanada dan update terdekat Kanada dan sebagainya akan kami kirimkan kepada subscribers kami. Jadi apabila kalian berminat, jangan lupa untuk subscribe dan scan QR code-nya. Alright, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Wadaya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Welly, luar biasa nih ya. Jadi Bapak Ibu pergunakan kesempatan untuk studi di Kanada ya. Dan keponakan saya juga studi di UOT Pak, ya, di University of Toronto, ya, number one university in Canada, ya. Definitely one of the best. Oke, jadi pergunakan karena nanti bisa co-op, bisa dapat visa juga ya. Lagi ini Kanada lagi membuka banyak kesempatan ya. Salah satunya orang bisa jadi citizen di sana. Ya, oke, kita langsung mulai aja pertanyaan kita dengan
dengan pertanyaan seperti ini, Pak. Rapot kelas 12 semester 1 jika kita dapatnya pertengahan Januari, bagaimana kita bisa submit di bulan November atau Desember? Ya. Ya, memang ada kemungkinan, khususnya apabila kalian mengejar batas waktu pendaftaran beasiswa, let's say di November atau Desember, sementara rapot semester pertama dari kelas 12 baru ada di pertengahan Januari. Tidak apa-apa. Ajukan berdasarkan apa yang kalian sudah miliki pada saat itu. Karena yang paling penting adalah you make sure you submit all the documents you have sebelum deadline, sementara dokumen-dokumen lainnya itu sifatnya supplementary yang bisa ditambah belakangan. Sebagai contohnya, application deadline, let's say awal Januari, pertengahan Januari, UBC atau UOT. Anda sudah ajukan, pasti pada saat itu belum ada nilai kelas 12 semester akhir, tetapi itu bisa disupply belakangan sebagai supplementary, and they are totally aware of that. Dan itu tidak akan membuat Anda disqualified. Jadi please make sure, yang penting adalah apa yang sudah dimiliki saat itu diajukan semuanya dan jangan lewat dari application deadline yang ada. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi selanjutnya. Apakah peluang mendapatkan beasiswa di sana cukup besar? Nah, sebenarnya besar atau tidak tentunya relatif, tergantung dari siapa yang apply. Tetapi yang bisa saya lihat adalah bahwa semakin banyak universitas di Kanada itu memang menyediakan beasiswa untuk murid internasional. Tetapi harus diakui bahwa memang sebagian besar beasiswa. Jadi kalau kita bicara satu pool beasiswa yang ada ya, yang ditawarkan oleh sebuah universitas, pasti mayoritas adalah untuk warga negara Kanada. Ya, itu sudah pasti. Karena seperti yang saya bilang bahwa sebagian besar majority institusi pendidikan yang ada di Kanada adalah public institutions. Jadi mereka adalah institusi pendidikan yang menerima funding dari pemerintah yang berarti dari taxpayers money, yaitu warga negara sana yang membayar pajak. Jadi murid internasional tentunya mereka tidak bisa masuk dan mendapatkan pool beasiswa yang itu. Tetapi ada disediakan pool tersendiri, yaitu untuk beasiswa yang available hanya untuk international student. Dan itu yang saya lihat juga semakin banyak ditawarkan oleh banyak universitas. Karena mereka sekarang trennya secara global, universitas adalah menekankan yang namanya student mobility and diversity. Jadi mereka itu sebenarnya juga berlomba-lomba untuk bisa merekrut murid international student dari berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Dan salah satu cara untuk menarik international student tentunya ya jelas dengan lewat beasiswa. Jadi sekali lagi, apabila Anda secara akademik memang very strong, you should apply. Dan tidak ada salahnya untuk mencoba apply. What the worst can happen, ya kan? Jadi silakan dicoba. Ya, keponakan saya juga dapat beasiswa ya di UOT-nya, Pak. Ya, jadi Lester B. Pearson ya, Pak? Iya, Pearson. Ya. Luar biasa. Jadi ini kesempatan yang luar biasa itu ya. Jadi kalau misalnya anak Bapak Ibu bisa studi di Kanada dapetin beasiswanya ya. Nah, ini mungkin ada lagi. By the way, Lester B. Pearson yang didapat oleh keponakannya Dr. Wardaya itu salah satu yang paling bergengsi. Jadi bisa minta tipsnya nanti sama Dr. Wardaya. Ya, saya arahkan juga sih memang itu. Ya, oke. Kalau kuliah dan kerja di Kanada, ada kemungkinan nggak kita bisa dapat PR di sana, Pak? Pada saat kalian sedang kuliah atau bekerja, it doesn't really help atau it doesn't really affect apakah Anda nantinya akan mendapatkan PR atau tidak. Tetapi apabila Anda menggunakan kesempatan yang ditawarkan lewat PGWP, yaitu Post Graduation Work Permit, definitely. Karena Post Graduation Work Permit yang tadi saya sempat jelaskan di presentasi itu adalah sebuah permit yang mengizinkan Anda untuk bisa bekerja di Kanada setelah lulus kuliah. Nah, poin itu yang sebenarnya bisa dihitung untuk aplikasi permanent resident. Nah, saya tidak bisa membahas aplikasi permanent resident terlalu detail karena itu urusan imigrasi, sementara kami lebih ke education. Tetapi yang saya bisa jelaskan adalah bahwa untuk bisa mendapatkan permanent resident, Anda harus mencapai poin tertentu. Saya revisi sedikit. Untuk bisa Anda meng-apply atau mengajukan aplikasi permanent resident, Anda perlu memenuhi kuota poin tertentu. Nah, poin-poin tersebut dinilai dari berbagai faktor. Apakah Anda lulusan dari institusi Kanada? Apakah Anda berbahasa Inggris? Apakah Anda berbahasa Prancis? Tidak harus ya, bahasa Prancis. Tapi kalau bisa, ada tambahan poinnya. Atau apakah Anda sudah punya pengalaman kerja setelah lulus, bukan pada masa studi. Jadi yang dinilai adalah
pengalaman kerja setelah lulus. Jadi apabila Anda bisa memanfaatkan atau student bisa memanfaatkan secara maksimal periode post graduation work permit yang bisa sampai 3 tahun itu akan membuat student itu mendapatkan poin yang cukup signifikan yang memungkinkan dia untuk bisa mengajukan aplikasi buat permanent residency. Pak, ada pertanyaan lagi, Pak Welly. Kalau saya masih kelas 9, hal-hal penting apa saja yang harus saya persiapkan untuk scholarship ke Kanada, Pak? Well, obviously, academic is a habit. I think in my view ya. Jadi kalau mau do really well secara academically, then you have to do it from now. It's about your work ethics, it's about your learning habits yang very important. Tapi saya rasa itu common knowledge ya, Anda pasti juga paham. Nah, hal-hal lain yang mungkin harus dipersiapkan, obviously English is part of it. Saya sering bertemu dengan student yang di mana banyak yang memang sudah ada exposure ke belajar bahasa Inggris, tetapi tidak terlalu banyak yang punya exposure ke academic English preparation. Jadi maksudnya, let's say essay, karena itu yang seringkali tidak terlalu banyak dikembangkan, khususnya bagi student dari kurikulum nasional. Jadi itu perlu dipersiapkan lebih awal. Demikian juga IELTS atau TOEFL preparation. You don't have to do both, but you have to do one of them. Jadi itu juga bisa dipersiapkan awal. Tapi jangan diambil tesnya dulu ya, karena tes skor TOEFL atau IELTS itu hanya berlaku 2 tahun. So, but you can prepare early. Nah, tentu yang terakhir adalah do your research just by attending webinar, going to the fairs, research different countries, different institutions yang ada di negara-negara tersebut akan mulai membuka peluang. But most importantly, last but not least, research your passion, what you want to study. Karena ini yang seringkali menjadi kegalauan banyak student. They have not decided what they want to study. Padahal sudah di kelas 11 atau kelas 12. And that's very essential. Karena the sooner you figure this out, maka yang lainnya sebenarnya lebih mudah. Once you already figure out what you want to study, tinggal memilih tempat di mana, kuliah di mana, it will be very easy, and then all the blocks will fall into place. Okay? Jadi research, research, and research. Ya, mesti banyak mendengarkan banyak informasi ya, Pak Welly ya. Betul. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan, saya kasih informasi juga, Bapak Ibu, minggu depan kita ada webinar dari University of Western Australia, UWA, College ya, Sabtu 26 Maret pukul 10 sampai 10.55 by online juga, dan 2 minggu lagi kita ada dari University of New South Wales Global UNSW Sabtu 2 April pukul 11 sampai 11.55 langsung dari Admission University. Jadi silahkan Bapak Ibu dan siswa-siswi yang ingin mendengarkan langsung dari kedua universitas ini, silahkan bisa menghadiri webinar berikut ini. Ya, untuk informasi lebih lanjut nanti bisa follow Instagram kami @wardecollege_official. Oke, kita lanjutkan kembali untuk pertanyaannya Pak Welly. Dan kalau misalnya if I'm in grade 12 right now, it is too late to apply. How is the scholarship chance? Kapankah pengumuman penerimaan UBC dan beasiswanya? Okay, if it's UBC, then it's too late already. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang di awal, kalau Anda saat ini sudah kelas 12 dan Anda mendengar informasi ini dan Anda baru akan memutuskan untuk apply to UBC or to UOT, unfortunately, even to some other universities juga it will be too late karena deadline-nya sudah ditutup. Tetapi seperti yang saya bilang, ada beberapa universitas lain yang masih terbuka rolling admission yang tadi saya sampaikan. Jadi itu yang harus dilihat yang masih mungkin untuk bisa di-apply. Demikian juga dalam hal beasiswa. Atau satu alternatifnya juga, kita juga melihat banyak murid dari Indonesia di mana memutuskan untuk tahun pertamanya mereka attending college dulu. Mirip seperti program yang tadi sempat di post oleh Dr. Wardaya juga yang tentang studi ke Amerika. Jadi bisa attending college dulu selama 1 tahun. Setelah itu transfer ke university yang ingin dituju. Mengingat bahwa secara administratif memang mungkin sudah lewat dan sudah tidak bisa apply ke universitas yang bersangkutan. So it's not the end. You just need to take another route. Tetapi juga tidak buang waktu karena sebenarnya masa kuliahnya tetap sama, tetap diambil istilahnya tahun pertama di universitas tertentu atau college tertentu. Nah, nanti di tahun keduanya baru coba untuk transfer kembali ke universitas yang memang sebenarnya ingin dituju. Oke.
Oke. Another question, berapa biaya kuliah di Kanada jika tidak dapat beasiswa, Pak Welly? That's a very good question. Itu yang tadi saya sebenarnya ada slide, tapi karena waktu saya skip secara cepat. So thank you for asking that question. Jadi secara garis besar, biaya S1 di Kanada apabila tidak mendapatkan beasiswa sama sekali, itu secara average ya, national average, jadi rata-rata secara nasional, itu kurang lebih sekitar 30.000 ya. Jadi tentunya karena average ada yang di atas itu, ada yang di bawah itu, tergantung di kota mana Anda belajar, di universitas mana Anda belajar. Tapi secara garis besar seperti itu. Sementara untuk studi di college dengan program undergraduate yang sama, itu biasanya biayanya selama 1 tahun adalah 20.000. Jadi memang ada perbedaan kurang lebih sekitar 10.000 setiap tahunnya antara studi di college dengan yang ada di university. Tapi belum berikut biaya hidup ya. Biaya hidupnya kurang lebih adalah sekitar 10.000 sampai 15.000 per tahun. Sekali lagi juga tergantung di kota mana dan akomodasinya seperti apa. Itu sebenarnya menentukan berapa besar biayanya. 1 Canadian dollar saat ini kurang lebih sekitar Rp11.000. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, Pak Welly. Kalau misalnya belajarnya kan secara online, terjadi perbedaan waktu antara Indonesia dan Kanada. Gambaran sistem pembelajaran itu seperti apa ya? That's a very good question. Tapi good news for you, it no longer happens karena saat ini sebagian besar institusi pendidikan Kanada sudah terbuka tatap muka ya. Jadi most of them are doing on-site, walaupun memang masih ada beberapa yang hybrid secara online. Nah, kalau online-nya studinya ada di Kanada, no big deal. Tapi kalau di Indonesia, because of the time difference, what happens? Ada 2 jenis pembelajaran online yang diberlakukan selama 2 tahun terakhir. Yang satu synchronous, yang satu asynchronous. Jadi kalau yang synchronous berarti waktunya harus bersamaan, ya berarti mengikuti jamnya mereka. So because di kelas kalian akan belajar malam. So that's a bit troublesome. Tetapi yang kedua adalah synchronous yang dimana sifatnya recording. Jadi kalian bisa mengikuti at your own convenience. Itu sebabnya juga sebagian besar murid Indonesia tahun kemarin akhirnya sudah cukup puas dengan belajar with all the time difference. Makanya mereka banyak yang sudah terbang ke Kanada per akhir tahun kemarin, so that they can begin studying on-site in Canada. Oke, ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang belum terjawab, tapi nanti bisa langsung menghubungi nomor WA Canadian Education International ya. Tadi saya sudah masukkan dalam Zoom chat, atau bisa follow Instagram Canadian Education International, Instagramnya. Ya, oke, mungkin ada satu lagi Bapak Ibu, kami ada program Pathway ke top university di Amerika, yaitu ke UC Berkeley, UCLA, dan univ lainnya itu adalah 1 tahun di Indonesia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu istilahnya perlu ke Amerika langsung, jadi hemat waktu, hemat biaya. Karena ini adalah programnya langsung concurrent dengan SMA anak Bapak Ibu di Indonesia. Ya, dan nanti waktu lulus bisa dapat sertifikat dari Kementerian Pendidikan kita, terus nanti langsung bisa semua kredit di Green River College ini bisa langsung ditransfer semuanya ke UC Berkeley dan UCLA. Ya, oke, nanti jika informasi lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa konsultasi dengan saya, bisa terkoneksi di nomor sekian. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sudahi pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Welly dan tim Canadian Education International. Terima kasih Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya dengan Associate Professor Dr. Anton Wardaya mengucapkan banyak terima kasih. God bless you all. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Welly ya. Stay healthy and take care always. Bye. Yeah, thank you.